Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan tema Magnolit. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama itu ialah saya sendiri. Perkenalkan, saya Rahmat Insani Musyawir dan teman saya. Halo, saya Audia Pinasa. Saya Cindy Aulia. Saya Usut Penasana. Saya Nia Ramadhani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan secara singkat terkait dengan PPT yang kami akan siarkan. Selamat menyaksikan. Magnolit merupakan salah satu kelompok tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang termasuk ke dalam kelompok evolusi tumbuhan berbunga modern. Jadi kelompok ini dianggap masih memiliki banyak ciri tumbuhan purba tetapi tetap berkembang hingga sekarang. Magnolit terdiri dari beberapa ordo penting yaitu Magnoliales, Laurales, Piperales, dan Canelales. Kelompok ini banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis termasuk di Indonesia. Selain penting secara evolusi, magnolit juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat, rempah-rempah, dan penghasil minyak atsiri. Karakteristik utama dari magnolit yaitu struktur bunganya masih relatif sederhana, jumlah benang sari biasanya banyak, dan bagian bunga seperti kelopak dan mahkota belum teridentifikasi dengan jelas sehingga disebut dengan tepal. Selain itu, banyak spesies magnolit mengandung minyak atsiri yang menyebabkan aroma khas, contohnya pada kayu manis dan lada. Menariknya, magnolit memiliki karakter campuran antara tumbuhan monokotil dan eudikotil. Oleh karena itu, kelompok ini sangat penting dipelajari dalam sistematika tumbuhan modern karena dapat membantu memahami hubungan evolusi tumbuhan berbunga. Selanjutnya posisi evolusi magnolit. Magnolit termasuk kelompok Mesangiospermae, menjadi penghubung antara Angiospermae basal, monokotil, eudikotil. Lalu memiliki posisi penting dalam memahami evolusi tumbuhan berbunga. Evolusi magnolit masih menjadi perdebatan ilmiah. Tujuan kajian memahami hubungan filogenetik magnolit yaitu menjelaskan sejarah evolusi magnolit, mengetahui pola biogeografi magnolit, mengkaji perkembangan penelitian genomik magnolit, mengetahui karakteristik morfologi dan genetik magnolit. Selanjutnya itu terdapat metode penelitian yang dimana ini menggunakan metode studi literatur, analisis berbasis genom inti, genom plastida, genom mitokondria, dan transkriptom, menggunakan pendekatan filogenetik molekuler dan bioinformatika. Hasil penelitian filogenetik magnolit merupakan kelompok monofiletik. Hubungan evolusioner magnolit masih belum konsisten. Terdapat 3 kemungkinan hubungan. Yang pertama yaitu magnolit, dan eudikotil. Selanjutnya itu ada monokotil, magnolit, dan eudikotil. Dan terakhir ada eudikotil, magnolit plus monokotil. Biografi magnolit diperkirakan berasal dari wilayah tropis kuno, menyebar ke Asia, Afrika, Amerika tropis. Diversifikasi dipengaruhi perubahan iklim, fragmentasi benua, isolasi geografis. Hutan tropis menjadi pusat biodiversitas magnolit. Magnolit memiliki gen NLR sebagai sistem pertahanan. Terjadi ekspansi gen CNL, kehilangan sebagai gen TNL, membantu adaptasi terhadap patogen tropis, mendukung kemauan bertahan hidup dan biodiversitas tinggi. Selanjutnya ada manfaat magnolit. Manfaat magnolit terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bidang ekonomi, rempah-rempah, tanaman obat, dan minyak atsiri. Yang kedua ada bidang ilmiah, objek penting studi evolusi Angiospermae. Yang terakhir ada di bidang ekologi, penyusun ekosistem hutan tropis, menjaga keseimbangan biodiversitas. Selanjutnya ada pembahasan. Evolusi awal Angiospermae sangat kompleks. Teknologi sequencing modern membantu analisis genom lebih mendalam. Integrasi data morfologi, molekuler, dan palabotani diperlukan. Penelitian genomik membantu konservasi spesies magnolit. Yang terakhir ada kesimpulan. Magnolit memiliki posisi penting dalam evolusi tumbuhan berbunga, termasuk kelompok monofiletik dengan hubungan evolusi yang masih diperdebatkan. Memiliki karakteristik morfologi dan genetik khas, berperan besar dalam bidang ekonomi, ekologi, dan konservasi. Yang terakhir, penelitian genomik modern terus memperjelas evolusi magnolit.